Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 68. Mazmur yang digubah oleh Raja Daud sebagai ucapan syukur terhadap pemeliharaan Allah atas umatnya, yaitu dalam perjalanan mereka dari Mesir sampai ke negeri Kanaan. Di dalamnya yaitu di ayat 6-7, ayat 10-11 dan ayat 20, pemazmur antara lain mengutarakan 3 sifat Allah yang nampak melalui karyanya di tengah umatnya. Ketiga sifat tersebut adalah yang pertama, bahwa Allah adalah pribadi yang penuh belas kasihan. Di dalam belas kasihannya, Ia tidak pernah mengabaikan orang-orang yang sebatang kara, namun menjadi pelindung mereka. Hal ini diutarakan di dalam ayat 6 dan 7a sebagai berikut. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Yang kedua, bahwa Allah adalah pribadi yang penuh dengan kemurahan. Di dalam kemurahan hatinya, Ia bersedia memulihkan dan memberkati tempat kediaman umatnya. Dengan demikian, Ia memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini ditulis di ayat 10 dan 11 sebagai berikut. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Lebih lanjut, yang ketiga, Allah adalah pribadi yang penuh dengan kesetiaan. Di dalam kesetiaannya, Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Namun, Ia senantiasa menyertai, bahkan menanggung beban umatnya. Dengan demikian, Ia menyelamatkan mereka. Hal ini ditulis di ayat 20 sebagai berikut. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Dengan bersandar pada belas kasihan, kemurahan dan kesetiaan Allah, kita datang menghadap tahta anugerah-Nya. Kita membawa beban-beban doa kepadanya. Kita percaya belas kasihan, kemurahan, dan kesetiaan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kita tahu bahwa permohonan kita melalui doa di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Mazmur pasal 68 ayat 6-7, ayat 10-11 dan ayat 20. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita.
Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau bersedia melindungi orang yang tidak berdaya. Mereka yang dalam keadaan tak mampu berbuat apa-apa, tidak pernah Engkau hinakan, tidak pernah Engkau abaikan, tidak pernah Engkau lupakan. Sebaliknya dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih, dengan tangan-Mu yang kuat dan lembut itu, Engkau menolong, melindungi dan menjaga mereka. Karena itu di dalam segala keadaan kami merasa aman karena dekat Tuhan, di situ kami mendapatkan sejahtera. Kepadamu kami menyerahkan diri kami. Ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih setia itu kami menyerahkan masa depan kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami tahu ada harapan di dalam Engkau. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan melindungi Anda, melindungi rumah tangga Anda, melindungi pekerjaan, keuangan, dan kesehatan Anda, melindungi masa depan Anda. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan Yesus, Sang Pelindung yang dapat diandalkan itu. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan perhatian kepada orang yang sebatang kara. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami seorang diri. Tidak pernah Engkau membiarkan kami berjalan seorang diri. Tetapi dengan kasih setiamu Engkau senantiasa menyertai kami. Dengan kasih setiamu Engkau senantiasa memegang kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam penyertaan-Mu, di dalam naungan-Mu, kami merasakan sejahtera yang sesungguhnya. Di dalam penyertaan-Mu, kami mendapatkan damai yang melimpah-limpah. Karena kalau Tuhan yang beserta kami, apakah yang harus kami takutkan dalam hidup ini? Saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiran dalam hati Anda ke dalam tangan Tuhan yang limpah dengan kasih setia itu. Berdoalah secara pribadi, mohon penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup Anda.
Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Tuhan, kalau Engkau membebaskan bangsa Israel yang terimpit di negeri Mesir, demikian juga Engkau bersedia membebaskan kami yang terimpit oleh dosa. Demikian juga Engkau bersedia membebaskan kami yang terimpit oleh beban dan persoalan hidup. Engkau memerdekakan kami dan memberikan harapan akan hari esok kami. Engkau menuntun dan menyertai kami menuju masa depan indah yang Tuhan telah sediakan itu. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, di tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang kami alami dan hadapi, sesungguhnya ada harapan yang tidak mengecewakan di dalam Engkau. Ada harapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus menolong Anda dari impitan masalah yang sedang Anda alami. Berdoa secara pribadi memohon pertolongannya. Hujan yang melimpah Engkau kirimkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Tuhan, di dalam Engkau ada pemulihan. Engkau menghapuskan masa lalu kami yang kelam. Engkau menebus kami dari kegelapan dosa. Dan Engkau memulihkan hidup kami serta membentangkan masa depan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, melewati lembah yang kelam, kami tahu di balik semua itu ada pengharapan di dalam Tuhan. Melewati jalan yang gersang, kami tahu di balik semua itu ada harapan di dalam Tuhan. Melewati beban dan kesulitan yang sedang kami hadapi, kami tahu di balik semua itu ada harapan di dalam Tuhan. Ada masa depan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus memulihkan masa depan saudara. Serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa Dia pegang masa depan kita. Berdoalah secara pribadi.
Dalam kebaikan-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Kami memuji-muji nama-Mu, ya Tuhan, karena Engkau bersedia memelihara umat-Mu. Tidak sekalipun Engkau abai, tidak sekalipun Engkau lupa, tidak sekalipun Engkau tidak memelihara umat-Mu. Tetapi dengan kasih setia-Mu, Engkau memelihara mereka hari demi hari. Sehingga setiap hari bagi kami merupakan harapan yang baru. Setiap hari bagi kami merupakan kesempatan yang baru. Setiap hari bagi kami merupakan kemungkinan yang baru. Karena pemeliharaanmu itu senantiasa baru adanya. Anugerah-Mu dan kasih setia-Mu senantiasa baru bagi kami. Oh Tuhan, kami percaya kalau Tuhan yang pelihara kami, apapun yang kami alami dan hadapi, kami tidak akan khawatir tentang apapun juga. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Sang Gembala yang baik, yang menggembalakan dan memelihara hidup kita, senantiasa menyertai dan menuntun hidup Anda melewati segala keadaan. Mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam doa pribadi Anda. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkaulah juru selamat yang hidup. Engkau menyelamatkan kami dengan menanggung semua beban yang seharusnya kami pikul. Engkau menanggung semua beban dosa yang seharusnya ditimpakan pada kami. Engkau menanggung semua hukuman dosa yang seharusnya kami alami karena keberdosaan kami. Engkau menanggung semua derita kami karena kasih-Mu begitu sangat besar bagi kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami percaya melewati semua keadaan, melewati musim kehidupan, kami dapat menanggung segala perkara karena Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Karena Tuhan yang memikulnya bagi kami. Karena di dalam Engkau Tuhan Yesus kami mendapatkan jawaban atas segala persoalan dalam hidup ini. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup ini. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus menolong rumah tangga Anda. Menolong pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi bagi sore masih berstudi. Menolong kesehatan Anda dalam perlindungan dan pertolongannya. Mohon kesembuhannya yang memberikan harapan bagi saudara. Mohon agar Tuhan menolong orang-orang yang ingin saudara doakan dalam syafaat pribadi saudara. Silakan saudara berdoa.
Ya Tuhan Yesus yang limpah dengan belas kasihan, kemurahan, dan kesetiaan, kami datang mengharap tata anugerah-Mu dengan percaya bahwa belas kasihan, kemurahan, dan kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Semua yang ada di dunia ini berubah, tetapi belas kasihan, kemurahan, dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah, tetap dan memberikan jaminan bagi kami. Di dalam jaminan-Mu itu kami dapat memandang hari esok. Di dalam jaminan-Mu itu kami dapat memandang masa depan. Di dalam jaminan-Mu itu kami tahu ada harapan bagi kami. Malam akan segera berlalu. Fajar pengharapan akan segera menyingsing bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk pemerintah di tengah masa yang tidak mudah. Tuhan berikan kebijakan mulai dari presiden sampai aparat yang paling bawah. Biar rasa takut dan hormat kepada Tuhan menyertai mereka, sehingga setiap tindakan dan kebijakan yang mereka buat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa jagai negeri kami Tuhan. Selama masa-masa wabah ini Tuhan telah menjaga. Kami yakin Tuhan akan terus menjaganya. Kami berdoa untuk supaya COVID-19 ini dapat segera teratasi. Tuhan tolong para tenaga medis yang merawat para pasien. Semua yang bekerja untuk mendapatkan vaksin, Tuhan tolong supaya segera vaksin itu dapat diperoleh dan penderitaan bangsa dan rakyat ini dapat segera teratasi. Kami berdoa untuk aparat pemerintah, aparat keamanan yang berjaga-jaga, yang menjaga ketertiban. Tuhan tolong mereka semuanya. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di negeri ini. Pakai gereja-Mu menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi garam di tengah kehambaran, menjadi saksi Kristus yang membawa orang datang kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Tolong kuatkan, teguhkan. Oh Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu melewati masa tidak mudah ini, sehingga keadaan keuangan dapat diatasi, kesulitan juga dapat dilewati dalam kemenangan. Kepada-Mu kami berharap ya Tuhan Yesus. Sekali lagi menyerahkan jemaat-Mu dalam pergumulan hidup mereka, dalam kehidupan ekonomi mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus tolong mereka. Di dalam segala keluh kesah mereka, Tuhan dengar, Tuhan perhatikan, dan Tuhan tidak akan membiarkannya. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan itu. Ulurkan tangan-Mu yang memberikan jaminan dan memberikan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin.